Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas cerita seorang wanita dengan tangisan buayanya yang memohon agar suaminya bisa diselamatkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. In the middle of the floor and he's not moving. I don't know if he's even alive and the house has been ransacked. Please hurry and get me. I think he's dead. I think my husband might be dead, but if you hurry, maybe he's alive and you can help. Okay, ma'am, we have the rescue is responding right now. Larry Fenton adalah penduduk asli dari Woodbury, New Jersey. Larry bertemu dengan Rebecca Tudin di sebuah gym. Saat itu Rebecca berusia di akhir 30-an dan Larry berusia di awal 50-an. Mereka bertemu saat ingin menggunakan alat olahraga yang sama dan akhirnya mereka pun berkenalan. Mereka berdua langsung akrab dan jatuh cinta dan dengan cepat ingin meresmikan hubungan mereka ke jenjang yang lebih lanjut. Hanya dalam waktu 3 bulan, Larry sudah melamar Rebecca dan mereka melangsungkan pernikahan di Clearwater dan tinggal di kota itu sejak pernikahannya. Rebecca mengatakan kalau Larry adalah pangeran tampan yang telah dia tunggu-tunggu sepanjang hidupnya. Larry adalah seorang arsitek yang sangat sukses sebelum akhirnya berpindah kerja di bidang peralatan medis. Larry juga adalah seorang pria yang gentleman. Dia memperlakukan Rebecca bak seorang putri sejak mereka bertemu. Kehidupan Rebecca pun berubah menjadi seperti dongeng. Kehidupan Rebecca berubah 180 derajat. Dia yang dulunya adalah asisten perawat, menjalani kehidupan yang bebas, bisa bepergian kemana saja yang dia mau, dan bahkan sempat menjadi wanita panggilan. Namun sejak dia menikah, dia hanya menjadi ibu rumah tangga yang diam saja di rumah seharian. Larry tidak pernah mempermasalahkan masa lalunya dan selalu memanjakan Rebecca setiap harinya. Dia bisa menikmati gaya hidup kelas atas berkat pekerjaan Larry. Dia tinggal di rumah yang indah yang baru saja dibeli oleh Larry setelah pernikahannya. Memiliki mobil mewah dan lemari pakaian yang penuh dengan baju-baju label desainer. Tetapi kehidupan dongeng itu hanya bertahan 3 tahun saja. Segala mimpi happy ending itu runtuh pada suatu minggu sore. Di tanggal 3 Februari 2008, Larry mengatakan kalau dia akan tidur siang dan bangun di sekitar jam 6 sore untuk menonton pertandingan Super Bowl. Begitu Larry tertidur, Rebecca pergi ke gym untuk berolahraga. Gymnya itu berada di rumah namun berbeda bangunan saja. Rebecca tidak pernah membayangkan kalau itu akan menjadi terakhir kalinya dia melihat suaminya dalam keadaan hidup. Kurang dari 2 jam kemudian, dia kembali ke rumah dan menemukan Larry terbaring tak bergerak dalam genangan darah di bawah kaki tangga di rumahnya. Rebecca juga memperhatikan rumah dalam keadaan berantakan. Dia pun menelpon ke 911 melaporkan keadaan suami dan rumahnya. Sambil menangis meminta pertolongan medis segera datang untuk menolong suaminya. Tetapi saat petugas medis datang dapat dipastikan kalau Larry Fenton sudah meninggal dunia dengan 5 luka tembakan di leher dan di punggungnya. Dan dilihat dari genangan darahnya membuktikan kalau sejak ditembak dia tidak bergerak lagi atau langsung tewas seketika. Polisi melihat laci-laci dan pintu lemari dibiarkan terbuka di seluruh rumah dan isinya berserakan di lantai kamar tidur dan di ruang tamu. Mobil Jeep Larry juga menghilang. Kesimpulan awal dari polisi kalau Larry terbunuh dalam sebuah perampokan. Tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, detektif memperhatikan kalau selain mobil Jeep-nya yang hilang, tidak ada barang berharga lainnya yang telah dicuri. Bahkan dompet Larry yang berisi uang tunai masih berada di dalam rumah. Detektif mencurigai kalau ada permainan nakal. Penggeledahan yang terjadi itu seakan-akan memang sengaja dilakukan oleh seseorang. Namun mereka masih belum mengetahui motifnya apa. Kemudian ketika para detektif dan ahli forensik memeriksa rumah untuk mencari petunjuk lebih lanjut, mereka secara tidak sengaja melihat Rebecca melakukan suatu hal yang aneh.
Mereka melihat Rebecca tertawa dan bercanda dalam sebuah panggilan video call. Rebecca sudah dicurigai sebagai pelaku hanya beberapa jam setelah detektif mewawancarainya di kantor polisi Clearwater. Polisi merasa kalau beberapa hal yang dikatakan dan dilakukan oleh Rebecca itu tidak sesuai. Rebecca juga terlihat tersenyum dalam salah satu wawancara dengan TV. Rebecca mengatakan dia bereaksi terhadap komentar bercanda yang dibuat seorang petugas tentang kerumunan penonton yang berkumpul di depan rumahnya. Tetapi pihak polisi langsung membantah hal itu. Detektif juga curiga tentang aspek lain setelah wawancara pertama, di mana Rebecca setelah melihat tubuh suaminya bukannya cepat-cepat mencari bantuan, tetapi malah berkeliling rumah dan meributkan tentang perampokan yang terjadi di rumahnya. Lagi-lagi Rebecca menyanggah kalau dia saat itu terlalu syok sehingga tidak bisa berpikir secara jernih. Dia juga mengatakan kalau dia merasa takut kalau pelaku masih berada di dalam rumah saat itu. Juga setelah mencari lebih dalam tentang keuangan pasangan itu, diketahui kalau mereka membuat perjanjian pranikah yang berisi kalau mereka bercerai, Rebecca tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Tetapi kalau Larry meninggal dunia, Rebecca akan mendapatkan uang $1 juta. Tetapi detektif tidak mau mengambil kesimpulan terlalu terburu-buru. Mereka menanyakan ke Rebecca, kira-kira siapa yang mempunyai dendam terhadap suaminya. Rebecca menjawab tidak ada. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut lagi, diketahui kalau dia merasa bosan hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Rebecca ternyata juga memiliki seorang pria lain di hatinya, walaupun dia hanya mengakui kalau David itu hanyalah teman dekatnya saja. Detektif belum memiliki bukti kuat sampai menemukan mobil Jeep milik Larry 2 hari kemudian, berjarak hanya 1 blok dari rumahnya. Dan mereka menemukan bukti kalau Larry bukanlah terbunuh dalam satu perampokan. Barang jarahan yang ditinggalkan di mobil berupa beberapa perhiasan, seplastik koin, iPod Larry, dan laptopnya. Perampok mana yang mau kabur kemudian meninggalkan hasil rampokannya begitu saja. Saat mobil Rebecca digeledah, polisi menemukan senjata yang digunakan dalam keadaan terbungkus di kantong plastik yang terletak di bawah kursi penumpang. Di senjata itu ditemukan 5 selongsong peluru sesuai dengan jumlah luka tembakan di tubuh Larry. Namun pemeriksaan residu tembakan di tubuh Rebecca hasilnya negatif. Polisi menduga kalau setelah melakukan itu dia langsung mandi atau menggunakan sarung tangan. Selain hasil pemeriksaan residu di tangannya yang negatif, Rebecca juga berhasil melewati 3 tes poligraf. Hal itu membuat detektif tidak mempunyai cukup bukti yang kuat untuk menangkap Rebecca. Polisi menggunakan alat analisa baru di mana bisa menganalisa suara seseorang untuk menentukan apakah orang itu bersalah atau tidak. Detektif pun mencoba menganalisa suara Rebecca saat menelpon ke 911 di hari kejadian. Dan hasilnya dari alat itu menunjukkan kalau gaya bahasa yang digunakan oleh Rebecca menunjukkan kalau dia bersalah. Kasus ini tetap tidak terpecahkan sampai unit kasus dingin membukanya kembali di tahun 2012. Terobosan terbesar saat munculnya saksi bernama Alfred Nolan, yaitu mantan pacar dari Rebecca. Dia memberitahu polisi selama perselisihan mereka dulu, Rebecca pernah mengarahkan pisau ke tenggorokannya dan mengancam akan menghabisi nyawanya. Detektif memverifikasi pernyataan Alfred dengan keluarganya dan mereka mengklaim kalau pernyataan Alfred itu benar adanya. Detektif memerlukan waktu selama 6 tahun untuk membangun kasus terhadap Rebecca dan akhirnya dia ditangkap di tahun 2014. Dan di bulan November 2015, juri memutuskan Rebecca bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Rebecca terus menyatakan kalau dirinya tidak bersalah dan meyakini kalau kematian Larry disebabkan oleh perampokan. Dan saat ini dia masih berada di penjara Lowell Correctional Institution di Florida. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah Rebecca memang bersalah atau memang pernah terjadi perampokan di rumahnya? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!